Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang lagi di channel kami Kerabat Ternak. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas kolostrum buatan nih ya, request dari teman-teman di TikTok. Kita akan membahas kolostrum buatan jika memang ada kendala di induknya. Nah, sebelum kita memulai video dan materi kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, nah di samping saya ini ditemani oleh dua bocil yang baru lahir 2 hari yang lalu di kandang kami dari indukan Sapera, teman-teman. Jadi warnanya agak coklat-coklat silver queen ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman TikTok nih ya. Kalau misalkan induknya bermasalah, bagaimana kita mengambil kolostrumnya? Apa solusi untuk kolostrum? Untuk si cempenya gimana gitu kan, banyak banget pertanyaan di kolom komentar kami. Nah, seperti teman-teman tahu, kalau kolostrum itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi cempe. Nah, karena di dalam kolostrum itu mengandung imunoglobulin yang bisa menambah daya tahan si cempe, daya tahan tubuh si cempe dari infeksi bakteri yang bisa menyebabkan beberapa penyakit nih kan. Karena di cempe itu sebenarnya sangat riskan teman-teman. Makanya ketika pemberian kolostrum itu bagus, maka kesehatan cempe juga akan terjaga gitu. Nah, tapi di kasus lapangan sering terjadi kendala di induknya sehingga dia tidak bisa menghasilkan kolostrum untuk si cempe. Contohnya nih, ada kasus yang misalkan induknya mastitis, lalu ada yang kasus kedua itu misalkan induknya mati karena infeksi rahim atau karena distokia atau apapun itu. Nah, mau tidak mau cempe itu akan tidak mendapatkan kolostrum dari induknya. Nah, kita sebagai peternak juga harus cerdas nih teman-teman, agar si cempe kita juga punya daya tahan tubuh yang bagus. Nah, salah satu caranya yaitu dengan kolostrum buatan. Nah, ini kita akan sharing komposisi dari kolostrum buatan yang sudah kita gunakan di kandang kerabat ternak. Oke, nah komposisinya ya teman-teman mungkin bisa dicatat nih. Kita juga akan menampilkan nanti. Yang pertama, 0,5 liter susu sapi. Nah, susu sapi ini jika teman-teman berada di kawasan sapi perah, teman-teman bisa menggunakan susu sapi segar. Nah, tapi jika teman-teman jauh dari kawasan sapi perah, maka teman-teman bisa menggunakan susu sapi UHT teman-teman yang dijual di toko-toko terdekat gitu, susu UHT atau ultra high teknologi. Nah, kita menggunakan 0,5 liter susu sapi itu teman-teman ya. Nah, terus komposisi yang kedua itu ada 2 butir telur. Nah, kita pakai kuningnya saja teman-teman, karena di dalam kuning telur itu mengandung banyak lemak, protein, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jika teman-teman menggunakan 1 butir telur juga boleh, tapi telur utuh. Namun di kami menggunakan 2 butir telur kuningnya saja. Nah, lalu komposisi yang ketiga itu ada 1 sendok makan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini mengandung banyak sekali omega 3 dan vitamin A, D, E. Nah, itu kan bagus nih teman-teman buat perkembangan si cempenya. Lalu yang keempat ada 1 sendok makan gula pasir. Nah, fungsi gula pasir di sini itu fungsinya untuk sumber energi teman-teman bagi si cempenya. Nah, itu diaduk lalu diberikan kepada si cempe. Nah, pemberiannya itu teman-teman secukupnya cempenya. Jadi biar cempenya itu tidak merasa lapar dan cukup. Dia pasti akan tahu nih dia kebutuhannya berapa, secukupnya berapa, perutnya nampunya berapa gitu teman-teman. Nah, untuk pemberiannya teman-teman, biasanya di kandang kami itu kami lakukan selama 4 hari berturut-turut. Kita kasih kolostrum nih untuk pemulihan daya tahan tubuh, peningkatan sistem imun, dan untuk memaksimalkan kesehatan bagi si cempenya. Nah, ketika setelah 4 hari kita baru kasih susu biasa, atau jika teman-teman berada di kawasan sapi perah, teman-teman bisa melanjutkan dengan susu sapi teman-teman untuk si cempenya. Namun ketika memang teman-teman jauh dari kawasan sapi perah,
teman-teman juga bisa menggunakan alternatif susu bubuk atau susu skim nih teman-teman, tapi dengan kualitas yang bagus ya teman-teman, karena susu skim yang kualitasnya kurang bagus itu juga bisa mengakibatkan beberapa penyakit di cempe, contohnya mencret. Ketika cempe itu mencret, maka cempe itu akan lemas dan daya tahan tubuhnya juga akan menurun, sehingga dia akan lebih rentan terkena infeksi bakteri atau penyakit. Nah, maka dari itu pemilihan susu skim bagi susu pengganti di cempe itu juga sangat penting teman-teman. Pilihlah susu skim yang bagus, dia tidak mencret, untuk pertumbuhan si cempenya juga bagus. Nah, untuk rekomendasi dari kami kerabat ternak yaitu menggunakan susu dengan merek Calfolak. Itu ya teman-teman, Calfolak. Nah, kita sudah membuktikan teman-teman, pemberian dengan Calfolak cempe juga tidak mencret, pertumbuhannya juga bagus, dia juga gemuk-gemuk gitu kan teman-teman ya. Nah, setelah pemberian susu itu selama 3 minggu kita belajari cempe itu mengenal pakan nih teman-teman ya kan. Nah, kita sediakan baskom kecil, diberikan konsentrat biar dia mengenali pakannya. Nah, atau pakan itu juga bisa menstimulasi bakteri di rumen. Nah, jangan dikasih hijauan segar terlebih dahulu teman-teman, karena hijauan segar itu bisa memicu kembung di cempenya. Nah, maka dari itu kita mungkin pakai konsentrat dulu untuk pengenalan, baru setelah dia sudah mengenal dan sudah mau makan konsentratnya, kita baru mengenalkan hijauan dengan protein yang tinggi itu. Nah, sebagai pakan sehari-hari gitu ya teman-teman. Nah, untuk susu Calfolak bisa teman-teman order di keranjang kuning kami nih, di samping bawah ini. Kita akan kasih di TikTok shop kami. Jadi mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan Calfolak. Nah, dijamin ori ya teman-teman, karena kami juga menggunakan dan kami juga menstok dalam jumlah yang sangat besar. Gitu sih teman-teman. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya share tentang kolostrum buatan dan penanganan cempe, perawatan cempe ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan dicantumkan saja di kolom komentar. Mungkin lain waktu atau next video kami akan bantu menjawab. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.